Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebutan Bani Israel sebanyak 42 kali dalam Al-Quran selalu merujuk pada keturunan Nabi Yakub dari 4 istrinya. Nabi Yakub dan keempat istrinya memiliki 12 anak. Istri pertama yang bernama Li'ah, yaitu bernama Rawatin, Sami'un, Lawiyah, Yahuda, Bazakir, dan Zambalan. Istri kedua bernama Rahil, melahirkan 2 anak, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Istri ketiga bernama Zalifah. Beliau melahirkan 2 anak, yaitu Sa'ad dan Ashir. Istri keempat bernama Barihah, melahirkan 2 anak, yaitu Dana dan Naftalia. Perlu dicatat bahwa Bani Israel yang disebut dalam Al-Quran itu merujuk pada keturunan Nabi Yakub. Sebelum Nabi Muhammad saja tidak menyebutkan Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Ada beberapa pandangan mengapa mereka disebut Yahudi. Sebagian mufasir atau ahli tafsir menyatakan bahwa penyebutan Yahudi bermula pada peristiwa penyembahan anak sapi. Ini tercantum dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 156. Penyebutan Yahudi ada juga yang menyandarkan pada sikap gemetar mereka ketika membaca Taurat. Ada juga yang menyebutkan bahwa kata Yahudi disandarkan pada Yahuda, anak keempat Nabi Yakub, yang paling berpengaruh. Dan masih banyak perbedaan karena penyebutan Yahuda berbeda dengan Yahudi. Yang satunya memakai huruf dal, yang satunya lagi memakai huruf dal. Tapi perlu dicatat bahwa Yahud di dalam Al-Quran merujuk pada orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad SAW. Salah satunya di surat Al-Ma'idah ayat 82 yang artinya, pastinya akan kau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Pasti akan engkau dapati pula yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Hal itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Lalu bagaimana dengan Ahlul Kitab? Sekitar 31 kali kata Ahlul Kitab disebut di dalam Al-Quran. Para mufasir masyhur seperti Imam At-Tabrani, Al-Qurtubi, juga Imam Ibnu Katsir berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa Ahlul Kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Di luar para mufasir, ada yang berpendapat bahwa Majusi, Sabi'un, termasuk ahli kitab. Nur Khalis Majid dari Indonesia, Huston Smith dari Barat, berpendapat demikian. Bagi yang belum tahu apa itu Sabi'un, Sabi'un bentuk jamak dari kata sabi, yaitu orang yang membuat agama baru di luar agama yang dia sebelumnya, seperti orang muslim yang murtad dari agamanya, dan semua orang yang keluar meninggalkan agama sebelumnya, lalu berpindah ke agama yang lain, disebut orang Arab dengan sabi. Ini bersumber dari tafsir At-Tabrani. Lalu bagaimana Al-Quran menggambarkan mereka? Dalam Al-Quran, jika disebut Yahudi, sudah pasti buruk, berbeda dengan Bani Israel, yang meskipun banyak dibahas keburukannya, masih ada kebaikan pada mereka. Juga dengan Ahlul Kitab, yang Allah sebut laisu sawa, yang artinya mereka itu tidak sama. Ada yang imannya benar kepada Allah, ada pula yang menyimpang. Sebetulnya Yahudi bisa dikatakan agama baru yang lahir setelah banyak penyimpangan terjadi di kalangan Ahlul Kitab. Penganutnya bukan hanya dari Bani Israel. Profesor Quraisy Shihab menyebut mereka ini adalah orang-orang yang egosentris dan angkuh. Satu pembahasan lagi, Theodor Herz sebagai pendiri Zionisme menggunakan nama kebesaran Israel untuk menyebut negara Yahudi dengan kepentingan politik globalnya, berasaskan kebencian ras dan agama, dirumuskan dalam 24 pasal rahasia dan dikenal dengan Protocols of Zion. Jadi kita tidak bisa pukul rata kalau semua Yahudi itu jahat, seperti para Zionis-Zionis kejam yang membantai dan membunuhi rakyat Palestina. Sahabat tutur kolbu, itulah perbedaan antara Bani Israel, Yahudi, dan Ahlul Kitab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk senantiasa mendukung perjuangan Palestina dengan apapun yang bisa kita lakukan. Insya Allah kemenangan semakin dekat dan para musuh akan hancur dengan kekalahannya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.